Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih tentang determinan, namun kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung determinan dengan menggunakan nilai minor dan kofaktor melalui proses ekspansi baris atau suatu kolom. Nah, ketentuan untuk menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi baris dan kolom adalah terkait dengan ekspansi pada baris atau kolom berapa, itu tidak ada ketentuannya. Jadi kita boleh memilih sembarang baris atau sembarang kolom yang akan diekspansi. Nah, banyaknya baris atau kolom yang akan diekspansi untuk menghitung suatu determinan cukup satu baris saja atau satu kolom saja. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung determinan dengan menggunakan ekspansi baris atau kolom. Yang pertama, kita harus pilih satu baris atau satu kolom yang akan diekspansi. Satu baris atau ya, bukan dan, atau satu kolom. Kemudian berikutnya, membentuk rumus perhitungan determinan berdasarkan pada pemilihan ekspansi baris atau kolom tadi. Nah, rumus determinannya pasti akan tergantung pada kofaktor. Nah, sedangkan kofaktor itu sendiri tergantung pada minor. Nah, langkah berikutnya adalah menghitung minor dan kofaktor dibutuhkan dalam perhitungan determinan. Nah, itu yang barusan saya sampaikan untuk di langkah 2 tadi. Kita lihat contohnya, hitung determinan dari matriks A berikut ini ya. Nah, di sini saya memilih mengekspansi baris 1. Baris 1 itu kan anggotanya 0, negatif 2, 3 ini ya. Kalau kita tuliskan secara notasi atau secara simbolis, anggota dari baris 1 itu adalah ini. Yaitu ini adalah A11, yaitu anggota baris 1 kolom 1. Yang ini itu adalah anggota pada baris 1 kolom 2, jadi A12. Kemudian yang ini itu adalah anggota pada baris 1 kolom 3, jadi anggota A13. Nah, bagaimana menuliskan notasi atau simbol dari ini itu sudah dijelaskan di materi pertama ya, pertemuan pertama. Oleh waktu itu sudah saya sampaikan, penting sekali kalian bisa mengidentifikasi notasi-notasi seperti ini. Oke, saya ulangin, kita ekspansi berdasarkan baris 1. Baris 1 ini ya. 0, negatif 2, 3. Kalau yang secara simbolis notasinya itu adalah ini A11, ini A12, ini A13, sudah dijelaskan. Nah, maka rumus determinan dari matriks A ini jika kita ekspansi berdasarkan baris 1 adalah ini dia. Yaitu tadi kan A11, A12, A13 anggota di baris 1 itu ya. Jadi rumusnya adalah A11 dikali kofaktornya dia. Kofaktornya dia berarti C11, indeksnya harus sama. Ditambah dengan A12 dikali indeksnya dia, ditambah A13 dikali dengan indeksnya dia. A11 ini kali kofaktornya dia, ditambah A12 kali kofaktornya dia, ditambah A13 dikali kofaktornya dia. Nah, berikutnya kita gantilah nilai apa yang sudah kita punya di sini. Di sini kan kita sudah punya nilai A11 ya. A1 ini adalah A11 yaitu 0, jadi ganti A11 dengan 0. C11 belum tahu, maka kita lakukan perhitungan. Kemudian ditambah A12. A12 itu adalah ini secara berturut-turut ya, yaitu negatif 2. Kemudian C12 kita belum punya, maka nanti akan kita hitung. Kemudian A13. A13 berarti adalah yang 3 ini, yaitu anggota baris 1 kolom 3 ini. Jadi A13 ini diganti dengan 3. Kemudian dikali dengan C13. C13 kita belum tahu, maka akan kita hitung. Nah, inilah dia perhitungannya. Determinan dari matriks A sama dengan 0 kali C11 ditambah negatif 2 kali C12 tambah 3 kali C13. Nah, di sini C11 kan akan dikalikan dengan 0 ya. Maka ya tidak usah hitung nilai C11. Kenapa? Karena mau berapapun nilai C11, karena dia akan dikalikan dengan 0, maka tidak ada artinya jadinya perhitungan kita yang C11. Karena C11 kali 0 pasti adalah 0. Jadi kita tidak akan menghitung nilai C11. Berikutnya untuk C12, dia akan dikalikan dengan negatif 2, maka penting untuk kita ketahui berapa nilai C12 itu. Nah, C12 rumusnya adalah negatif 1 pangkat penjumlahan dari indeksnya ini, yaitu 1 ditambah 2, dikali minor dari 12. M12 berarti kita membuang anggota baris 1 kolom 2 ya. Tadi matriksnya ini buang baris 1, buang kolom 2. Jadi isinya baris 1, 1, 3, 3, 9 ya. Nah, ini dia, sesuai ya. Oke, nah min 1 pangkat 1 tambah 2, 3 dikali determinan dari matriks ini. Min 1 pangkat 3 adalah min 1 ya, karena kan 3 bilangan ganjil. Kemudian determinan dari ini 1 kali 9 adalah 9, dikurang 3 kali 3 adalah
9. Sudah, 9 kurang 9 adalah 0. Kemudian kali dengan negatif 1. Negatif 1 kali 0 adalah 0. Jadi kita peroleh C12-nya sama dengan 0. Nah, sebenarnya dengan menggunakan sifat determinan tadi, kita tidak perlu melakukan perhitungan ini sih untuk mengklaim bahwa C12 atau M12 pasti akan bernilai 0. Karena perhatikan determinan dari matriks ini. Nah, ini baris 2 itu kan kelipatan dari baris ke 1, yaitu baris 2 itu adalah 3 kali baris 1. 1 kali 3, 3, 3 kali 3, 9. Nah, sebagaimana yang disampaikan di sifat determinan tadi, kalau ada dua baris yang saling berkelipatan atau dua kolom yang saling berkelipatan, maka determinannya pasti 0. Jadi ini sudah pasti 0. Nah, 0 kali ini sama dengan 0. Oke, jadi nanti nilai C12 itu adalah 0. Kemudian yang ini kita abaikan ya. Menghitung C13. C13 rumusnya adalah negatif 1 pangkat penjumlahan dari 1 dengan 3 dikali minor dari 1, 3. M13 berarti kita membuang baris 1 kolom 3. Buang baris 1, buang kolom 3. Jadi 1735. Ini ya. 1735. Negatif 1 pangkat 4 karena 4 genap maka nilainya adalah 1. Kemudian determinan dari ini adalah 5 dikurang 21 ini. Jadi 1 dikali 5 kurang 21 adalah negatif 16. Negatif 16 kali 1 negatif 16 ya. Jadi C13-nya adalah negatif 16. Sudah, terakhir kita tinggal menghitung nilai determinan A ini. Yang ini tadi kita abaikan, kemudian negatif 2 dikali C12-nya itu tadi adalah 0. Ini ya, kok ini oh ya sorry, ini negatif 2 ya harusnya. Kali 0 ditambah 3 kali negatif 16, ini dia. Udah, ini 0, negatif 2 kali 0 adalah 0, 3 kali negatif 16 adalah negatif 48. Jadi kita peroleh determinan dari matriks A sama dengan negatif 48. Jadi determinan dari matriks ini adalah negatif 48 ya. Nah, kamu boleh tes ekspansi baris 2 atau ekspansi baris 3 atau ekspansi kolom 1 atau ekspansi kolom 2 atau ekspansi kolom 3, maka dipastikan determinan dari matriks A ini adalah negatif 48, tidak mungkin nilai yang lainnya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan waktu pendahuluan determinan, nilai determinan itu unik atau tunggal. Artinya tidak mungkin suatu matriks memiliki lebih dari satu nilai determinan, ya. Tolong dicatat itu. Berikutnya kita lihat contoh selanjutnya matriks ini. Oke, kita akan menghitung determinan dari matriks ini. Di sini saya memilih ekspansi kolom 3. Ini kolom 3 ya. Nah, kita harus tahu dulu atau bisa mengidentifikasi notasi untuk anggota pada kolom 3. Kolom 3 itu adalah ini kan terletak di baris 1 kolom 3 ya. Baris 1 kolom 3. Jadi notasi ini adalah A13. Kemudian yang ini itu adalah terletak di baris 2 kolom 3. Jadi A23 notasinya. Yang ini adalah anggota baris 3 kolom 3. Jadi notasinya adalah A33. Maka determinan dari matriks B adalah A13 dikali dengan kofaktornya dia yaitu C13 tambah A23 ini dikali dengan kofaktornya dia ditambah A33 yaitu ini dikali dengan kofaktornya dia yaitu C33. Nah, berikutnya kita gantilah nilai A13, A23, A33 sesuai dengan informasi pada matriks ini. Nah, di sini secara berturut-turut kan 3, 3, 8. Jadi di sini 3, 3, 8. Kita tinggal berhitung nilai C13, C23, dan C33. Tidak ada koefisien yang bernilai 0, maka kita harus menghitung semua kofaktor yang 3 ini. Oke, kita mulai berhitung C13. C13 itu adalah negatif 1 pangkat penjumlahan dari 1 dengan 3 dikali M13. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 3 adalah 4 dikali determinan dari M13. Tadi ini ya, berarti buang baris 1 kolom 3. Jadi 2510 ini
Kemudian min 1 pangkat 4 adalah positif 1, 2 kali 0 adalah 0, dikurang 5 kali 1 adalah 5. 0 kurang 5 negatif 5, negatif 5 kali 1 adalah negatif 5. Jangan lupa ya, yang dikerjakan adalah yang operasi kurang ini dulu karena dia di dalam kurung, atau kita menghitung determinan dari matriks ini dulu satu paket, hasilnya baru dikali dengan nilai kofaktor tadi. Jadi jangan berpikir 1 dikali 0, 0, 0 dikurang 5, negatif 5. Bukan begitu, itu kebetulan saja. Kemudian kita harus menghitung nilai C, 2, 3. Berarti kita membuang baris 2, kolom 3 ya. Ini. Buang baris 2, buang kolom 3. Oke, berarti submatriksnya adalah 1, 2, 1, 0. Ini 1, 2, 1, 0, maka C23 itu sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 3 adalah pangkat 5 kali determinan dari A atau M23 tadi ini ya. Berarti min 1 pangkat 5 kali determinan ini, min 1 pangkat 5 adalah min 1, ini 0 dikurang 2. Ini dia, 0 kurang 2 adalah negatif 2, negatif 2 kali negatif 1 adalah 2. Jadi C23 adalah bernilai 2. Nah, berikutnya kita berhitung nilai C33. Oke, C33 itu rumusnya adalah negatif 1 pangkat 3 tambah 3 dikali minornya dia yaitu M33. Nah, ini jadi min 1 pangkat 6 ya dikali M33 berarti kita membuang anggota baris 3 kolom 3. Ini saya hapus. Buang baris 3 kolom 3 yaitu 1225 ya. Nah, ini dia 1225. Nah, negatif 1 pangkat 6 itu adalah bernilai 1. Kemudian determinan dari ini itu adalah 5 dikurang 4 ya. Ini kemudian 1 dikali 5 kurang 4 adalah 1, 1 kali 1, 1. Dengan demikian nilai C33 atau kofaktor dari A33 adalah 1. Ada. Berikutnya kita tinggal masukkan tuh nilai C13, 23, C33 ini. Nah, ini kan ini ya sama ya C3 kali C13 ini tambah ini sama tambah 8 kali C33 ini sama ya. Nah, berikutnya kita ganti yang C13 ini ganti dengan negatif 5, ini dia. Kemudian yang C23 ini ganti dengan 2 dan C33 ini ganti dengan 1. Udah, ini 3 kali negatif 5 adalah negatif 15, 3 kali 2 adalah 6, dan 8 kali 1 adalah 8. Berhitung ini diperoleh negatif 1. Dengan demikian determinan dari matriks B ini adalah negatif 1. Boleh dicoba lagi dengan ekspansi baris atau kolom manapun, pasti determinan dari matriks B yang akan diperoleh adalah bernilai negatif 1. Ingat ya, nilai determinan itu unik atau tunggal. Jadi setiap matriks hanya punya satu buah nilai determinan. Oke, sekian materi untuk hari ini. Jadi kita sudah membahas dua metode ya untuk menghitung nilai determinan dari suatu matriks, yaitu dengan cara trik pertama adalah kita mengubah matriks bujur sangkap tersebut menjadi matriks segitiga atas atau segitiga bawah, atau menjadi matriks identitas melalui operasi baris elementer. Nah, metode kedua yang kita bahas adalah dengan ekspansi baris atau ekspansi kolom, di mana kita akan menggunakan nilai minor dan kofaktor. Oke, untuk berikutnya silakan kerjakan latihan soal untuk menghitung determinan dari matriks dengan menggunakan ekspansi baris dan kolom ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.